عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang disucikan dan pengaman kanggo penduduk bumi. Insya Allah kumpul kalian para habaib anak cucu Nabi Muhammad aman genengan. Insya Allah aman. Kemungkinan kita termasuk diparing keamanan saking musibah, wabah, penyakit, virus napa mawon. Insya Allah kita lan keluarga kita diparingi aman oleh Allah. Berkah anak cucu Nabi Muhammad SAW. Mau kita pirengaken, mau kita hasanah saking Al Habib Syafiq bin Fahmi Al Haddad saking Bangil, disambung kalian doa saking Al Habib Haidar bin Yusuf Bakri saking Padang. Kepada beliau Al Habib Syafiq dipersilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para habaib, para kiai, para asatid, wabil khusus Al-Habib Haidar Ba'bud wa akhina al-fadil Khalil. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur mereka fi ta'atillah wa ridha, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan sehat wal afiat, dan mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sama-sama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam hari yang mulia ini kita diberikan nikmat yang sangat mulia, yang mana kita diberikan sehat wal afiat, kita diberikan iman, kita diberikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua masih istiqomah di dalam menghadiri Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bagaimana tempat perkumpulan semacam seperti ini yang diiringi dengan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu menjadi sebuah majelis yang paling utama dan paling mulia daripada tempat-tempat yang ada di muka bumi ini. Bahkan bagaimana para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ketika melihat ada daripada para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, daripada para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka menuntut ilmu agama, yang mana mereka menghadiri majelis ilmu agama, yang mana mereka selalu bersenantiasa setia di dalam mencari ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan mendapatkan daripada bentangan sayap daripada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan, innal malaika la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat-malaikat Allah, mereka itu membentangkan sayapnya kepada siapa? Tidak ada ini, kepada orang yang menuntut ilmu agama karena ridha dengan apa yang mereka berbuat. Bahkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu menjadikan seorang yang dia itu menuntut ilmu agama, maka itu lebih afdal daripada kita itu menyambangi 1000 orang yang sakit. Bahkan lebih afdal kita itu mentakziai atau menyalati atau menguburkan daripada 1000 orang jenazah. Dan begitu pula lebih afdal baik kita daripada kita itu melakukan sholat sebanyak 1000 rakaat. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, huduru majlisi ilmin afdal min salati alfi rak'ah wa iyadati alfi marid wa syuhudi alfi janazah. Seorang itu menghadiri majlis ilmu agama semacam seperti ini, dia duduk mendengarkan, menulis,
bahkan dia itu bisa menyebarkan daripada ilmunya Nabi Muhammad SAW itu lebih utama, kata Nabi, lebih utama daripada 1000 orang, daripada kita itu menyambangi 1000 orang yang sakit, lebih utama daripada kita itu mensolati sebanyak 1000 orang jenazah, dan lebih utama daripada kita itu melakukan sholat sebanyak 1000 rakaat sholat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau misalnya kita lakukan satu demi satu daripada ibadah-ibadah tersebut, mungkin tidak cukup kita itu seminggu atau sebulan, bahkan 2 bulan lebih kita itu bisa melakukannya. Tapi ketika kita itu 1 jam duduk di dalam tempat ini, maka kita mendapatkan hal itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya jangan remehkan tempat-tempat dimanapun majelis ilmu Nabi Muhammad. Besarkan, ramaikan, ajak keluarga kita, anak kita, keluarga kita, kerabat kita, sanak famili kita, untuk kita itu cinta di dalam tempat-tempat kebaikan semacam seperti ini, agar kita itu menjadi orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan memasuki daripada bulan yang mulia, kita akan memasuki daripada bulan Dzulhijjah, yang mana itu termasuk daripada salah satu bulan yang dispesialkan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana bulan Dzulhijjah itu ada daripada salah satu kewajiban Allah yang sangat mulia. Ada suatu kewajiban Allah yang sangat utama, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan di dalam bulan tersebut bagi yang mampu untuk melakukan daripada ibadah haji. Sehingga bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan di antara bulan Dzulhijjah itu daripada bulan-bulan yang haram. Dalam artian apa? Di dalam artian ketika kita itu berada di dalam bulan itu, maka muliakan bulan itu, maka istimewakan bulan itu, maka jadikan bulan itu menjadi ladang bagi kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan begitu pula menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan-bulan yang ada di kita ini, dari zamannya Nabi Allah Adam sampai zaman kita ini, seluruhnya itu 12 bulan. Tidak kurang, tidak lebih, seluruhnya 12 bulan. Maka di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mana bulan itu adalah bulan yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika zamannya Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ketika masuk di dalam bulan ini, maka tidak didengar daripada peperangan di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guna apa? Tidak ada lain guna untuk memuliakan di antara bulan yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus ibadah, khusus taat, khusus mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minha arba'atun hurum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara 12 bulan itu adalah ada 4 bulan yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana 3 bulan itu adalah 3 bulan yang berturut, dan 1 bulan itu adalah 1 bulan yang tunggal, yaitu bulan Rajab. Maka 3 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Maka Dzulhijjah dan Muharram dan Dzulqa'dah di dalam bulan yang kita saat berada di dalam hari ini, maka itu semuanya adalah bulan dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, fala tatlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali kalian itu mendolimi daripada diri kalian. Loh, ya apa mendolimi diri kita sendiri? Bagaimana kita ini mendolimi diri kita sendiri? Yang ada itu mendolimi orang lain, bukan mendolimi diri kita sendiri. Maka mendolimi diri kita sendiri adalah dengan kita itu menjerumuskan diri kita untuk kepada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kulonan panjenengan meninggalkan sholat, maka balasannya apa hadirin? Kalau tidak bukan masuk ke dalam nerakanya Allah.
Ketika kita itu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa balasannya kalau bukan kita mendapatkan api nerakanya Allah? Yang ketika badan kita mendapatkan balasan tersebut, kita itu menzalimi apa tidak? Menzalimi apa tidak? Pasti menzalimi. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh anggota tubuh kita adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita untuk ibadah, tangan kita untuk ibadah, kaki kita untuk ibadah, mulut kita untuk ibadah, semua anggota tubuh kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang zalim, yang dia itu menjadikan seluruh anggota tubuhnya yang selain di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau di dalam murkahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya 4 bulan ini adalah bulan yang spesial kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, begitu pula bulan Muharram adalah bulan yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita sekarang berada di dalam bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah. Yang mana bulan Dzulhijjah adalah bulan salah satu bulan yang mana 10 malam awal daripada bulan itu Allah bersumpah di dalam malam tersebut. Yang dalam artian tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyumpahkan di dalam suatu hari kecuali hari itu pasti hari yang diagungkan oleh Allah dan dispesialkan oleh Allah. Dalam artian apa? Bukan hari biasa ini. Ini hari utama. Maka jadikan hari yang utama itu spesial daripada hari-hari lainnya. Kalau panjenengan kalau misalnya tahu hari yang paling utama hari apa? Maka hari Jumat yang paling utama. Bulan yang paling afdal di antara bulan yang lainnya bulan apa? Bulan Ramadan. Maka ketika kita itu berada di hari Jumat, yang seminggu kita itu urusannya dunia, urusannya adalah pekerjaan, maka ketika hari Jumat dan itu adalah pemimpin di antara hari-hari yang lainnya, maka harus kita jadikan hari itu adalah hari bagaimana kita itu fokus di dalam akhirat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita mengetahui bahwasanya bulan Dzulqa'dah